Seperti itu. Seperti apa sebenarnya kaidah tangan kanan? Coba perhatikan. Pada suatu kawat berarus, nah ini misalnya seperti gambar itu ya. Bila arah arusnya dari bawah ke atas atau dari misalnya karena itu pada bidang kertas dari selatan ke utara. Anggap ibu jarimu ya. Ibu jarimu itu adalah arah arusnya. Kemudian 4 jari lainnya itu adalah arah medan magnet atau arah B. Jadi simbol dari medan magnet itu adalah B besar. Seperti gambar. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian perhatikan anak. Nah, ketika sebentar. Nah, ini ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah medan, ibu jari menunjuk arah arus gitu. Sedang keempat jari lainnya melingkar menunjukkan arah medan magnetik. Nah, perhatikan lagi. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Ketika kamu menggenggam suatu kawat, menggenggam dengan arah jempolmu ke atas, maka jempol itu menunjukkan arusnya. Dan 4 jari yang melingkar pada kawat itu adalah arah kuat medan magnet atau B-nya. Seperti di sini sudah digambarkan ya B. Kan arahnya melingkar begitu, seperti itu. Kemudian ini apa ini yang titik-titik ini? Titik-titik ini apa? Atau titik sama silang. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan arah dari kuat medan tadi, Nah, arahnya kan kalau kita menggambar itu sesuai dengan kaidah tangan tadi kan. Kalau kalian melihat dari sisi depan layar HP-mu atau depan kertas ya, kertas yang kamu berdirikan atau kamu taruh di atas meja, kan kamu berhadapan dengan gambar tersebut. Coba perhatikan lagi, kamu berhadapan dengan kawat tersebut. Nah, yang ada pada bidang kertas atau layar HP-mu. Maka yang terjadi kalau kalian lihat arah jarimu itu bagian titik itu artinya mendekat ke arahmu. Ngerti? Kalau pada gambar yang ini itu digambarkan dengan dengan apa ini? Nah, itu. Titik dengan garis merah itu, panah merah itu. Kalau yang ini menjauhi kita, yang arah ke sana itu. Nah, ini. Itu menjauhi kita. Oke? Ya, itu sama ini. Paham ya? Ketika dia mendekat, maka kita simbolkan dengan titik. Ketika menjauh dari kita, maka kita simbolkan dengan tanda silang. Kok bisa begitu? Ibaratkan saja sebagai anak panah. Kalau kalian melihat dari jauh, anak panah itu melesat menuju dirimu. Yang kalian lihat itu apanya? Ujungnya kan ya. Nah, kenapa kok disimbolkan titik? Itulah dasarnya. Jadi yang kalian lihat adalah ujung dari anak panah. Maka kita simbolkan dengan titik. Ketika B itu menjauh dari wajahmu atau dari dirimu atau dari penglihatanmu, ketika menjauh yang kalian lihat apanya? Belakang anak panah. Jadi kita simbolkan dengan silang. Jadi ini penting karena apa? Kaitannya dengan soal yang kalian kerjakan ya. Karena kalian kerjakan kemarin itu nanti kan ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Latihan awal dari medan magnetik. Kalian harus tahu atau konsep dasar dari kaidah tangan kanan harus menguasai dulu. Oke, lanjut ya. Jadi pada medan magnet itu sebenarnya ada ini, anak perhatikan. Medan magnet di sekitar arus listrik pada kawat lurus panjang
kawat lurus pendek, kawat melingkar, solenoida, dan pada toroida. Nah, ini poin-poinnya yang harus kalian paham. Nah, secara teori Laplace menyatakan bahwa kuat medan atau induksi magnetik di sekitar arus. Nah, ini dia. Berbanding, terbalik, dan sebagainya. Ini kalian baca lagi nanti ya, kalian pahami. Kalau tidak tahu boleh tanya saya. Kemudian sekarang kawat lurus. Sekarang kalau kawat lurus sangat panjang, maka kita akan merumuskannya seperti itu. Seperti yang di atas tadi bahwa medan magnet berbanding lurus dengan kuat arusnya. Ini ya. Berbanding dengan panjang kawat. Oke, kalau ada panjang kawat. Beban terbalik dengan kuat jarak. Ya, ini kalau ada jarak. Nah, tegak lurus pada bidang yang dilalui. Oke, jelas. Oke, paham ya. Jadi, kawat pada kawat lurus panjang, maka rumusnya ini kita pakai. B sama dengan mu0 I per 2 pi-a. Di mana keterangannya sudah ada di sini ya. mu0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Oke, gitu ya. Nah, ini harus hafal ya. Yang harus kalian perhatikan, kalau kawat lurus panjang itu rumusnya mu I per 2 pi-a. Kalau saya ngapalinnya seperti itu. Terserah kalian dengan cara apapun, yang penting kalian mengerti. Kita next ke lurus kawat berarus pendek. Nah, ini dari eksperimen ya, suatu percobaan dari kawat lurus pendek. Nah, berbanding lurus dengan kuat listriknya, ya. Berbanding dengan panjang kawat, ya. Sebanding dengan sinus sudut, ya. Coba perhatikan anak-anak. Di sini ada percobaan Biot-Savart yang secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini dasarnya dari gambar ini anak-anak. Nah, ini misalnya ada segmen kawat lurus panjang gitu, kemudian ini dialiri sebuah arus. Nah, orange ini anggap aja adalah L-nya ya, kawatnya gitu. Tapi kita memotong sepenggal kawat pendek sini ya, yang akan kita hitung. Nah, jadi dengan menggunakan diferensial bahwa induksi magnetik di titik P, mana itu P, itu ini ya, itu ini induksi magnetik di titik P. Induksi magnetik itu simbolnya B besar, satuannya Tesla ya. Oke. Maka besarnya adalah mu0 per 4 pi kali IDL sin theta per R kuadrat. Apakah ini harus hafal ya? Kalian hafalin salah satu aja. Kalau kalian hafal ini enggak apa-apa, boleh, dengan syarat bahwa K itu besarnya adalah mu0 per 4 pi. Ini bukan sama dengan ya. Ini bukan sama dengan. Coba ini adalah kali. Nah, ini kali. Nah, gitu ya. Itu perkalian, bukan sama dengan. Besarnya K itu adalah mu0 per 4 pi. Oke. Jadi nanti kalian hafalin ini. Oke. Ini kalian hafalin ya. Jadi salah satu aja, boleh yang ini ataupun yang ini. Boleh. Nah, kalau kita penggal lagi kawat berarus tersebut, maka kita menggunakan ini. Jadi lihat di soal dulu ya. Lihat di soal dulu yang diketahui apa. Waduh, soal segitu banyak harus hafal, Bu. Kan cuman pada kawat lurus, kemudian melingkar, solenoida, toroida, cuma 4 doang ya. Jadi saya rasa tidak sulit. Yang pasti latihan soalnya nanti harus sering-sering biar terlatih ya.
Nah, sekarang pada kawat melingkar nih. Kalau kawat melingkar gimana? Ya, seperti itu ya. Jadi pada kawat melingkar. Nah, mana nih kawatnya? Ini nih. Nah, ini kawat melingkarnya kayak gitu. Ke arah B-nya ini. Nah, jadi ada di titik A, ada di titik P atau ada di sini. Nah, ada di sini, gitu. Oke ya, BP-nya di sini. Kalau BA-nya di mana? Di sini. Titik 0 ini ya. Ini harusnya titik 0. 0 atau A boleh, atau ini yang kita ganti A saja. Oke, itu ya. Oke. Rumusnya itu. Kalau di ujung A itu di mana? Oh, pusat ya, sorry. Kalau di pusat lingkaran di titik O, titik A itu moi per 2. Kalau di sini maka moi per 2 sin pangkat 3 alfa. Jadi kita nambahin ini loh, sin pangkat 3 alfa. Itu rumus pada kawat melingkar. Jadi kalau pada kawat melingkar ada dua, induksi magnet di tengahnya atau di pusat lingkaran dan di ujung atau di sumbu lingkaran. Paham ya? Kalau di sumbu tinggal nambah sin pangkat 3 alfa. Lalu gimana kalau pada lingkaran tersebut banyak lilitan? Tinggal nambahi N. Ya, tinggal nambahi N. N itu apa? Lilitan. Jumlah lilitan. Moni per 2A. Ya, kalau saya ngapain moni. Moi atau moni. Oke, lanjut. Kemudian ini medan magnetik dalam solenoida. Ya, kalau dalam solenoida itu seperti ini. Nah, iya, seperti itu gambarnya. Ada di tengah atau di ujung. Kalau di tengah itu moni per L. Kalau di ujung tinggal setengah. Jadi tinggal nambah setengah. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ini? Jadi inti adalah BP sama dengan setengah moni per L. Bisa moin atau moni terserah, itu untuk memudahkan kalian menghafal saja. Kalau B0 sama dengan moni per L, ini itu di tengah, di titik O, titik O ini. Oke. Kalau BP ini adalah di ujungnya sini, tinggal nambah setengah aja. Dari rumusnya, oke, paham ya, dikali setengah. Oke, sekarang medan magnetik dalam belitan toroida. Nah, kalau toroida ya sama aja, moni per keliling lingkaran. Keliling lingkaran 2PA. Nah, karena di sini jari-jarinya ada jari-jari dalam dan luar, maka kita ambil tengahnya, yang titik merah ini. Nah, yang titik merah itu. Sehingga rata-rata dari R1 plus R2 dibagi 2. Gitu ya. Keliling lingkaran. Ini 2PA. Moni per 2PA. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung ke latihan soal ya. Jadi untuk medan magnetik pada suatu kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, toroida sudah selesai. Apabila kurang jelas, kalian nanti akan dimatangkan pada latihan-latihan soal. Oke? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.